hari Jumat dia nggak masuk, kamu sakit apa sih? Udah gitu, pas tadi Tahir ngedoain gue nggak sembuh-sembuh, langsung aku sembuh. Iya. Ayo datang. Sakit. Jadi hari Jumat. Latihan. Kok gue nggak ditanyain, gue juga nggak masuk kan. Lalu hari Jumat kemana? Seminggu bukan Jumat doang ya, Bang. Lu kok seminggu kemarin nggak ada Tapi sih? ada tiadanya tuh nggak berasa ya. Tanyain dong. Kenapa gitu sakit? Kenapa seminggu nggak ada kemarin? Diganti sama si Umi. Ya, bukan diganti. Apa? Dicoba. Tapi juga kemarin sakit apa Irfan Aki? Ya biasalah ya. Drop ya, capek ya. Drop, tapi Ingat umur. tapi langsung sakit lagi. Iya, oper kan kemarin karena sakit anak oper. Tapi minggu lalu tuh emang banyak kejadian banget, banyak kejadian yang menghebohkan juga. Iya. Nih masih ingat ya minggu lalu tuh ada berita selain gue sakit itu bukan berita heboh biasa Tapi aja. ada berita heboh, ada helikopter Iya, betul. yang kecelakaan. Yang ada Bapak Kapolda Jambi setempat juga jatuh. Oh ya sempat viral itu. Betul itu alhamdulillah semuanya selamat dan hari ini kita mau membahas tentang penyelamatannya yang penuh dengan halang Nah, rintangan. ini sangat penting banget nih. Ya Tadi orang-orang aku kan ada helikopter di Bali. Oh iya betul. Jadi ini Karena rescue ini penting kita banget. akan ngobrol FT. antara pesawat dan helikopter tuh katanya lebih riskan yang mana Betul. dan juga proses penyelamatan yang sangat dramatis nanti kita akan lihat bersama ya. Nah, kita lihat dulu ini video kronologinya Ini dia. penyelamatan. Kita akan menyambut kehadiran dari pilot mayor penerbang Raffi Rakasiwi dan juga Kopda Ahmad Nofrizal. Kita sambut mereka, ini dia. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Bapak. Siap. Selamat pagi Bapak. Apa kabar? Siap, selamat pagi. Silakan, silakan. Wah, Silakan. jadi Oh, beliau ini yang turun langsung ke lapangan dan juga melakukan evakuasi dan penyelamatan terhadap Pak Kapolda Jambi beserta semua yang sejarahnya ada ya. di situ. Oke, silakan. Silakan, Kita boleh silakan. tepuk tangan untuk bintang tamu kita dari ini. Jadi ini kan Ya. kecelakaannya terjadi hari Minggu 19 Februari. Betul. Dan baru terevakuasi selamat semuanya itu Selasa ya. Betul. Jadi itu sore hari. emang tempatnya susah dijangkau itu Dan atau gimana Dan? Untuk tempat sendiri memang sulit dijangkau karena dia tepat pada ketinggian 4.600 di perbukitan Tamiai. Jadi di dalam Kabupaten banget ya. Kerinci. Dan katanya kemiringannya juga. Betul. Jadi untuk penerbang pun helikopter pun agak cukup kesulitan untuk mencapai titik tersebut ya. Betul. Memang faktor yang menjadi utama kami pertolongan tersebut agak sedikit terlambat memang cuaca di sana, Bapak. Ya. Karena kami sudah berulang kali juga mencoba masuk dari hari Senin sampai dengan hari Selasa itu sebanyak 3 kali gagal, Oke. gitu. Ya, tadi kita membahas tentang sampai kita melihat ya, membahas tentang pesawat dengan helikopter. Helikopter itu memang lebih riskan sekali ya di beberapa medan, betulkah? Atau kebalikannya? Betul, Bapak. Jadi kalau helikopter itu apabila dia memasuki cuaca yang jelek seperti itu berbeda seperti pesawat fixed wing. Jadi yang dialami helikopter lebih seperti bumpy-nya lebih daripada fixed wing karena dia pakai rotary bukan Ya, itu dia. sayap. Dan juga yang sangat dramatis adalah ketika tandu ya, belangkar atau seperti Tandu, apa? ya. Tandu diturunkan, kemudian Bapak Kapolda dinaikkan, kemudian Pak Ahmad yang memegang itu yang bergantungan itu Pak. Betul sekali. Itu emang harus dipeluk seperti itu? Itu saya mengantisipasi apabila ada terjadi tolakan, mungkin bisa saya pegang. Itu dan itu, aduh, mempertaruhkan nyawa loh Pak. Siap, betul, itu namanya juga sudah tugas kami sebagai tim rescue untuk menolong sesama. Ya apalagi ketika di ketinggian tertentu putaran begitu cepat. Itu faktor kena baling-baling atau enggak? Sebetulnya dari teknik yang kami laksanakan itu ada beberapa kondisi yang sangat mempengaruhi putaran tersebut. Oke. Kebetulan saat kami melaksanakan approach di sana, kami laksanakan approach sebanyak 4 kali, Bapak. Jadi sebelum tindakan seperti Betul. itu ada Sebelum pengangkatan kami ada melaksanakan 4 kali approach. Yang pertama kami approach, kami gagal karena saat itu memang sudah alhamdulillah pas dengan tempat TKP Ya. penolong dengan Bapak korban, Bapak Kapolda Irjen Rusdi Jambi, ya. berada di sana. Kami mengalami goncangan yang cukup besar dengan angin yang berada di sana, Ya. sehingga membahayakan
apa kami yang bawa di pesawat tersebut. Sebenarnya kami mengambil decision untuk take off kembali. Nah, kita akan lihat ketika proses pengangkatannya Oh, itu iya. ya Pak ya. Kita lihat Iya. dulu ini. Betul. Angin ditambah lagi putaran baling-baling. Ya, ini yang tadi kita bicarakan. Betul. Ini tuh jadi angin yang ada di situ juga efek dari baling-baling juga kan? Betul, ada juga efek dari main rotor putaran dari main Main rotor rotor, kami. Karena kami harus membutuhkan tolakan itu dengan meniupkan Ini, angin nih. ke bawah. Aduh, Pak Ahmad itu, aduh ya Allah. Pak, itu dari bawah sampai atas berapa meter sih, Pak? Sekitar 90 feet, sekitar 30 meter. 30 meter. meter tinggi. Sebentar, Bapak Saya memegang. memegang pakai tangan kosong itu maksudnya? Ya, pakai tangan tapi saya menggunakan safety. Ada satu juga. safety mengantisipasi apabila mungkin ini terpental bisa saya megang beliau. Itu terjadinya itu waktu jatuh itu karena apa? Dan lokasinya itu dari kota Jambinya seberapa jauh? Untuk jatuh sendiri sedang mengalami penyelidikan lebih lanjut. Nanti ada yang berwenang untuk menjelaskan kejadian tersebut. Tapi untuk tempat kejadian dari pusat kota Jambi berjarak 124 nautical mile ataupun dikilometerkan sejauh 240 km. Lumayan agak jauh juga ya berarti. Betul. Siap. Dengan helikopter kami Super Puma memakan waktu 1 jam 2 menit untuk menuju ke daerah TKP tersebut. Oke, korban kan kurang lebih 8 orang. Betul. Yang terabadikan adalah ketika menyelamatkan Bapak Kapolda. Nah, 7 orang yang lainnya di waktu yang sama dengan tingkat kesulitan yang sama juga pasti. Sama, betul. Harus lewat udara. Betul. Tidak bisa lewat darat sama sekali. Lewat udara semua. Untuk kalau lewat darat dia membutuhkan waktu sekitar 25 jam. Waduh. Jalan kaki. Karena kondisi medan yang sulit dan perbukitan. Oke, beberapa 25 jam menuju titik, 25 jam kembali. Siap, betul. Itu berarti perlu kurang lebih 2 hari ya istilahnya Siap, ya. betul. Sedangkan kondisi saat korban juga tidak memungkinkan untuk berjalan kaki Iya. untuk lewat darat tersebut. Para korban di sana kan udah lebih dari 24 jam kan? Betul. Apa yang mereka konsumsi? Ada dapat cerita atau apa? Kami bersyukur dengan kerjasama yang kami laksanakan dari 6 helikopter itu, dari helikopter dari Polri, kemudian TNI, AU, TNI, dan Basarnas. Saat hari Senin, kebetulan kami juga mendapat perintah dari Panglima TNI melalui Kepala Staf Angkatan Udara untuk melaksanakan penyiapan alutsista dan personil untuk mendukung evakuasi heli Polri di daerah Jambi. Pada saat itu kebetulan kami juga posisi masih di Bogor. Kami berangkat dengan perintah dari Komandan Skadron kami, Letkol Penerbang Ageng Wahyudi, untuk berangkat alutsistanya dari Pangkalan TNI Rusmi Nuryadin. Oke, di sana. nah itu mereka mengkonsumsi apa selama Di hari pertama, di hari Senin itu helikopter Polri sudah berhasil masuk. Mereka dapat menurunkan personil dengan cara rappelling atau dengan menggunakan tali tanpa harus dan membawa mendarat dengan dorongan pertolongan logistik. pertama? Betul. Iya, karena kondisi Yang Bapak juga kan katanya luka-luka juga ya, dan yang lainnya pun. Betul. Oh, jadi sudah ada pertolongan untuk pertolongan pertama, makanan dan lain-lain juga mungkin ya. Betul, sudah Tapi disuplai. untuk pengangkatan para korban saat itu, Tetap membutuhkan bantuan dari Karena itu kan udara. sama tim ahli yang khusus ya. iya. Siap, betul, betul, Bang. Wah itu semuanya selamat ya. Alhamdulillah semua Alhamdulillah selamat. selamat. Berapa jam proses menyelamatkan 8 orang secara total? 3 hari. Start dari bisa kami melaksanakan pertolongan di hari Selasa itu, start pukul 15.00 sudah mulai masuk helikopter yang pertama. Oke. Terus kemudian sampai di helikopter keempat, ada helikopter kami landing di Jambi pada pukul 17:30 menitan. Oh, perjuangan dari itu mempertaruhkan nyawa. Jadi terima kasih perjuangannya, terima kasih juga dedikasinya luar biasa ya. Ini karena nyawa itu kan sangat berarti sekali. Ini gabungan dari TNI, Polri, Basarnas langsung. Ini kan kekompakan itu sangat luar biasa dan mereka juga langsung gerak cepat. Nah, tapi ada satu mungkin kasih tips buat teman-teman, mungkin buat kita yang orang-orang yang biasa, orang awam, kalau kita tersesat di hutan atau mengalami sesuatu hal itu, apa sih yang harus kita lakukan pertama kali? Baik, saya akan Dimanapun lah kita tersesat, dimanapun lah dalam keadaan yang kurang
ini? Baik, ada namanya survival ya. Tulisannya survival. S itu sadar diri. Sungguh-sungguh berarti kita sadar kita berada di mana pada saat itu. U, untung rugi tergantung pada diri kita. Oke. Untung rugi tergantung pada diri kita. R itu rasa takut. Rasa takut harus dihilangkan karena kan kita tidak mengetahui ada banyak ancaman baik dari binatang buas atau yang lainnya. V itu vakum atau kekosongan. Jangan mengosongkan pikiran. I, ingat kita berada di mana. Betul. Contohnya saya tersesat. Saya menuju ke sana. Oh, saya harus memberikan tanda-tanda kepada penolong. V lagi. V itu favo vivere, artinya itu seperti bahasa Itali, hargai hidup. Hargai hidup. Jangan putus asa. Jangan putus asa. Betul. Adat istiadat di daerah yang kita dievakuasi, yang kita jatuh, kita harus cepat menyesuaikan. Oke. Sedangkan terakhir L, laksanakan penyesuaian. Laksanakan penyesuaian seperti apa yang harus dimakan pada saat itu. Seperti minum atau makan makanan survival. Jadi intinya sih jangan panik, fokus, tenang. Jangan kosong pikirannya, tetap kita harus tahu bahwa apapun yang terjadi, kita masih punya harapan, jangan menyia-nyiakan semuanya dalam keadaan apapun. Oke. Betul sekali, Bang. Salah satu yang ditakutkan ketika kita di gunung tersesat. Saya gini-gini juga kan suka naik gunung ya. Sama saya juga. Iya. Kan Raffi yang belum pernah tuh. Iya. Pernah saya. Hipotermia. Apa yang dilakukan supaya tidak terjadi seperti itu? Ya walaupun kondisi ya kita tidak bisa menolak. Misal dingin yang berlebihan, hujan terus-terusan. Betul. Itu hipotermia, cara mengatasinya ada beberapa faktor. Seperti kalau kita ini di ketiak, karena kan panas tubuh itu sudah mengurang daripada diri kita. Keketek sendiri atau ketek orang? Ya ketek sendiri. Ini kalau ketek orang basah. Kalau ketek orang basah. Takutnya nitip. Jangan basah, demek yang ada. Terus. Nah, kemudian kita wajib kalau ada baju yang kering kita wajib mengganti pada saat itu. Terus usahakan kita pergi ke tempat yang hangat pada saat ada di hutan. Dan selanjutnya laksanakan pergerakan seperti senam-senam di tempat. Untuk Zumba mungkin tengah hujan. Biar itu. Ya, tapi nggak jumpa juga. Atau enggak bikin ini api unggun. Nabun. Nah, dan yang terakhir apabila mungkin kita berdua atau gimana kondisi korban sudah mulai kritis atau memburuk, bisa kita laksanakan skin to skin. Berpelukan untuk Raffi paling suka gitu ya, Via. Makanya saya suka kalau ngajak ke tempat dingin, mau nggak mau kan, aduh pelukan. Sama Gigi kan. Istri. Oke. Pak, saya mau nanya nih Pak, Bapak kan sudah menyelamatkan Bapak Kapolda Jambi ya. Iya, Bu. Bapak kapan nyelamatin rumah tangga saya Pak? Kali aja bisa. Pakai helikopter. Iya, kali aja bisa kan. Iya. Makanya tangganya direnovasi, jadi tangganya bagus rumah tangganya. Iya, tangganya dulu. Rumahnya direnovasi, tangganya juga direnovasi. Iya. Bangun tangga aja ditipu, gimana mau bener? Ya kita ucapkan terima kasih kita banyak. bercanda supaya bisa rileks Pak. Intinya kita berbahagia, kehormatan bisa menghadirkan bapak-bapak luar biasa ini, Pak Raffi dan Pak Ahmad. Siap. Mudah-mudahan ini memberikan inspirasi pada orang bahwa ini adalah mempertaruhkan nyawa untuk menyelamatkan nyawa ya. Terima kasih sekali, luar biasa. Tepuk tangan untuk Brigadir. Ya, habis ini juga sebelum kita mau nolong orang, kita juga harus yang paling terpenting badan kita harus sehat nih, kayak kawan-kawan kita ini dari angkatan udara berarti ya. Siap, betul. Dari angkatan udara ini badannya selalu fit. Pasti juga mengkonsumsi badan. Lu ngeliat fit-fit ngeliat perut aku kan? Ya, ini saya. Datangin dokter dong, dokter gizi. Kita akan mendatangkan Rapid temennya ada temennya. dokter ini yang bisa memberikan tips-tips agar mengkonsumsi makanan agar badan kita sehat. Masa mengkonsumsi badan? Iya, mengkonsumsi badan maksudnya. Mengkonsumsi makanan agar badan kita sehat dan kuat. Ini dia. Mengkonsumsi badan. Salah. Ini dia Dr. Feni Nugraha. Dr. Feni.
kabar saya Irfan? Apa kabar? Ternyata. Ya, Kamu lihat kan, badan saya selalu, lu mau ngapain? Kan takut nggak muat. Hah? Takut nggak muat. Lu bawa kursi, rebutan kursi kayak anggota dewan aja rebutan. Tenang aja, santai. Nanti juga ada tempat tidur. kita akan ngobrol dengan Dr. Feni, tapi Bapak Raffi terima kasih. Terima Pak. kasih. Terima kasih. Namanya Terima sama, kasih. Raffi. Raffi dan Ahmad lagi. Ini Raffi, ini Ahmad. Iya. Nih, Raffi Raffi, Ahmad. Raffi Ahmad, jadi begini deh. Iya. Nanti kita ngobrol sama Dokter Feni. Dokter Feni adalah dokter gizinya Nagita Slavina. Siapa kan Nagita Slavina? Aduh, siapa tuh orang? Oke, nanti kita ngobrol tapi FYP Warrior Pagi. Selamat pagi Nagita Slavina. Ngantuk, tidur mulu. My Sleeping Beauty. Good Tidur mulu. morning. Suaminya udah tenis dari jam 6. Sholat subuh, udah bangun. Harusnya sebelum tenis itu dikecup dulu ke istri jadi bangun. Ya Gigi ya. Main pergi aja kecup dulu baru bangun ya Gi. Ya, aku geng Gigi. Ya aku juga geng gigi. Gigi. Ya dok, Kok dokter? Aku suster. katanya ada dokter. Iya. Dokter suaranya. Iya ini Dokter Feni. Kata Dokter Feni adalah dokter gigi seumur hidup. Dokter gizi. Benar nggak tuh? Dok, kenapa dokter aku dibawa disabotase ke sana ya? Iya, aku akan buka klinik sama Dokter Feni. Klinik kamu sama dia akan ditutup. Gigi, ini baru bangun aja udah cantik gitu loh. Iya. Enggak, udah bangun dari tadi tapi lagi Bohong. goler-goler. Aku akan bikin klinik Raffi Feni. Lihat. Raffi Feni. Emang kalau saya ragi ya, itu pengawet Raffi Gigi. Tanya dong. Gigi, udah berapa lama didampingi oleh Dokter Feni? Galak nggak Dokter Feni? Sebenarnya kan awalnya kan dari yang sebelum hamil. Sebelum hamil anak kedua itu emang aku diet sama Dokter Feni gitu. Terus? Tahun 2020. 2020 ya. Terus? 2020. Ya udah, sekarang habis melahirkan ya walaupun belum berhasil 100% karena aku pinter banget ya, Dok. Kata, Ya. tadi dokter pas Nggak usah lagi pakai iklan ngomong ngedit. gini. Gigi mah bandel. Iya, iya. Jadi kalau pasien-pasien kan rata-rata kalau dietnya bandel kan aku omelin nurut, iya dok berubah gitu. Oh, Nih, dia- Katanya dia kalau lebih galak gigi- ya? Betul. Jadi ini pasiennya lebih galak dari dokter. Hei, Jadi kalau kadang diomelin ya malah akunya diceramahin. Ah, Dokter, lihat. jadi dokter jangan galak-galak. Dokter aja digituin gimana suami? Gini. Enggak kali Enggak Enggak. Justru dokternya diceramain sama Dokternya Gigi sama diceramahin. pasiennya. Katanya dokternya nggak boleh galak-galak. Katanya Oh gitu. Tapi bener Gigi kan harus happy ngejalaninnya Gi. Enggak, aku tuh kalau marah-marah bukan masalah itu, aku ada masalah sama dokter yang aku suka marahin. Terus? Ya beda, itu bukan ini. Tapi ya aku suka ngomel-ngomel aja, tapi itu nggak marah. Oh, nggak Cuman marah. Aku kan kalau ngomong emang ngegas. Oke, tapi emang dokter Feni galak ya kalau udah ngelanggar gitu ya? Sebenarnya dia tuh merasa dia galak, tapi dia tuh nggak galak. Oke. Tapi kalau pasienku tuh rata-rata takut loh. Tuh, Ah, semua pasien tuh takut. Kenapa kamu nggak takut? Enggak, coba deh suruh pura-pura marahin pasiennya coba serem nggak aja. Emang bandel ya. Ya udah, pokoknya intinya yang penting sehat betul ya Gi ya. Betul, yang penting Coba suruh acting marahin ceritanya. Nona Gigi. video call konsultasi. Kamu ngomong sendiri dong sama istri kamu, kenapa aku yang ngomong? Coba kamu marahin. Coba dok marahin ceritanya lagi konsultasi terus Ceritanya. marahin. Coba dokter marah. Rekonstruksi. Marah dok. aku tuh kalau Gigi nggak bisa marah. Gigi, Tuh. Gigi dietnya Dok. gimana? Tuh marahnya gigi, dia gimana dia gitu marahnya gitu. Gimana orang takut? Aku coba Pak Alpa, pura-pura Pak Alpa nggak turun berat badannya, gimana coba marahnya? Nih, kita apa? ini Apa? Dia karena dia tahu gue makan mulu. Nah coba cerita nih, Ya, ini gimana? pasien dokter, Ah. terus Nggak makan mulu. turun berat badannya.
Tok, dia tuh makanya yang bener. Dia tuh gimana sih kok? Apaan marah gitu? Bener. Marahnya kayak orang lagi disayang. Kalau marah tuh gini nih. Nih Marah kayak tuh marah nih. ya? Nih marah nih gini nih. Sayang, aku nggak pulang ya hari ini ya. Udah. Apa? Bodoh amat. Bodoh amat. Cipul. Cipul. Oh, ngecipul. Apa? Si papa nih. Dia papa gimana? Pak. Ya, Pak. Ciluk. Ba. Dia mah sayang ke papanya. Tetetetet. Joget. Tetetetet. Ya, Mbak, udah ya. Tetet. Dadah gimana? Udah. Dadah papa gimana? Senyum terus sama papanya. Senyum. Dia tahu ini papanya. Ya. Ya. Ya iya tahu dia papanya. Dadah. Dok, aku mau nanya. Lu syuting dulu, gua ngobrol dulu ya. Terus dia mau ngobrol sama istrinya. Dok, aku mau nanya emang target Mama Gigi tuh turun berapa kilo lagi sih? Nah, sebenarnya kalau target sih masih lumayan ya. Ini masih setengah jalan on jalan progress. lagi, Iya, Bro. jadi si Gigi itu tuh nggak boleh tahu beratnya berapa. Oh. Jadi yang tahu tuh cuma aku doang sama Tuhan. Oh, dia kagak pernah tahu. Iya, pernah tahu. Pantesan aja kalau gua kasih timbangan dia kagak pernah Iya, dia tahu. takut sama timbangan kok. Giginya tahu tapi. Giginya nggak tahu. Ya, nggak- Gigi pun nggak tahu. Nggak tahu beratnya Gigi berapa. itu nggak pernah nimbang dia. Jadi yang tahu cuma aku doang. Beneran? Iya. Gigi itu kenapa nggak pernah nimbang? Kenapa? Nikah sama gua jangan nimbang-nimbang. Tidak mempertimbangkan. Tapi pasien dokter tadi mah banyak banget. Para artis juga pada Nah, dokter. ada yang sukses besar. Siapa? Nih, kita sambut ini dia Clarissa Putri. Yeay! Halo. Alhamdulillah. Apa kabar? Hai. Aduh. Takut nih. Takut nih. Kenapa takut? Kenapa sih takut kamu ketemu dia? Selalu harus punya rapot yang bagus tiap minggu kalau Biar dokter. turun terus berat Iya, badannya. betul. Aku galak nggak? Galak. Lumayan, tapi masih sebenarnya kehitungnya masih baik banget sih, support terus. Cuman kalau mau ketemu dokter Feni itu ada hawa-hawa kayak, aduh gue harus turun nih, gue harus turun gitu. Emang turun duduk. Duduk. Kamu ketemu dokter Feni harus turun. Turun berat badan. Aku ketemu Gigi juga sama. Aduh, harus turun dosa nih, dosa banget. Dia suka bunuh diri ya, kita nggak bisa nyelamatin ya. Kita apa adanya. Oke, kamu sudah berapa lama bersama dengan dokter Feni, Clarissa? Setahun lebih ya dok ya? Iya, setahun. Baru cuma setahun. Setahun. Tapi turunnya banyak ya, berapa kilo? Turunnya udah tahun kemarin sih terakhir 50, tapi sekarang masih dirahasiakan. 50 kilo? Turun 50 kilo? 1 tahun. Hebat dokter Feni. Keren. Itu 50 kilo? Itu Iya, buang satu orang kan? Iya, itu makanya. Orang bener. Buang kayak gua beratnya begini. 50 kilo berarti turun itu berarti hilang semua ya. Berat badan hilang, beban kehidupan hilang. Kan lebih happy kan? Benar. Lebih happy juga. Benar. Tahu Fadil Jaidi? Tahu. Nah itu yang kebuang itu dia. Temennya si Fadil. Ya itu dia makanya. Apa yang dilakukan? Yang dilakuin pasti defisit kalori kita ya dok ya, defisit kalori, terus juga dibantu olahraga. Kamu olahraganya apa? Aku olahraganya, aku sekarang udah ngambil nge-gym, terus waktu itu masih muay, pokoknya banyakin kardio kalau dokter, sepeda, jalan gitu, treadmill kayak gitu. Oke, makanannya bagaimana? Makanannya semua ada meal plan dari dokter. Meal plan, jadi aku tinggal ngikutin aja kayak yang bagus karbonya diganti, nasi itu diganti apa, terus berapa takarannya. Berarti makanannya setiap hari khusus? Atau sebenarnya masih boleh makan bebas? Enggak juga ya dok, suruh milih-milih karena emang pengaruh paling besar tuh aku sendiri rasanya dari makanan sih. Dari Oke. makanan. Jadi mau rajin olahraga atau apapun juga tetap yang ngaruh nomor satu tuh makanan. Oke, tadi sebutin nasi. Emang nasi itu sebahaya itu atau gimana sih dok? Ini masih pro kontra. Aku nasi merah biasanya tuh. Nah jadi kita kan orang Indonesia berasa belum makan ya kalau belum makan Iya, nasi. iya, itu aku Jadi banget. nasi tuh kalau lagi dia tetap boleh. Boleh. Cuman mungkin harus diatur porsinya jangan kebanyakan. Jangan maruk kalau kata kita. Betul. Terus Jadi harus dibaikin pilih. lauknya. Betul dan harus pilih mungkin nasi yang sehat mungkin kayak
Nasi merah. Merah. Nah, Biasa aja, Pi. Biasa aja. Dok, Cuma ngomongin nasi merah doang. kata dokter kan harus pakai nasi merah. Nasi Kalau merah. pakai nasi kuning bisa. Beda warna doang. Iya, beda warna. Boleh enggak? Gitu. Nasi kuning yang bentuknya gini loh. Iya. Tumpeng. Bukan itu maksudnya. Oh, bukan itu. Jadi nasi yang berwarna maksudnya nasi yang mengandung serat lebih tinggi gitu. Jadi lebih sehat, bikin kenyang lebih lama kalau lagi diet gitu. Oke. Sama mungkin kurangin jenis karbo yang gak bagus. Contohnya kayak gula-gula tinggi, yang makan minuman manis, terigu gitu. Oke. Emang dulu Karissa berapa awal? Kita sebut kilogram gak apa-apa? Nggak apa-apa. Dulu berapa rekor terberat? Rekor terberat dalam hidup 145 kilo. Berat banget, berat banget berarti. Timbangnya jebol dong. Enggak jebol sih alhamdulillahnya. Cuman awal-awal setiap ke klinik tuh timbangan sampai tulisannya error. Jadi nggak ada angkanya. Jadi cuman ada beberapa timbangan yang emang nggak bisa angka segitu. Jadi waktu pertama kali si Risa ke klinik, nggak bisa pakai timbangan itu nggak bisa. Gak apa-apa, tenang aja. Maaf ya, Kak. Itu kayak lucu-lucu aja kejadian. Tapi hebat tuh, kamu udah bisa berdamai dengan keadaan itu ya kan Iya, ada benar. ya ada apalagi perempuan yang sensitif kan ada yang malu atau takut tapi kamu hebat udah bisa berdamai. Karena sudah ada pencapaian berikutnya. Itu sampai error. Jangan ramai-ramai gitu. Kagak ada kata begitu. Itu mah timbangannya rumpi kayak lu kalau bisa ngomong gitu. Jangan rame-rame. Oke, Tapi kan 145. Ya. Terus Terus ya udah mulai diet dari Juni 2021 ya. 2021. Terus ya udah dikasih tahu awalnya tuh kalau aku pikir-pikir sampai sekarang tuh yang paling penting tuh niatnya sih. Benar. Niatnya itu mungkin ada yang niat tapi juga nggak bertahan lama. Jadi yang paling kedua yang penting juga konsisten. konsisten. Dokter tuh selalu ngomongin ke aku harus konsisten. Terus kayak Iya. sekarang sih memang jujur beratnya nggak turun secepat yang awal-awal, tapi tetap aku maintain, maksudnya tetap kayak. Tapi kan udah turun 50 kilo setahun. Iya. Tapi belum selesai ya dok, belum selesai. Oh, berapa? Target berapa? Target 25. Terbang Kalau Tulang aku sih dong. ngasih target ke Clarissa 60. Kepala 6 gitu kalau bisa ya Risa ya. Bisa lah, kamu bisa. Aku aja bisa, kamu tenang aja. Tapi teman-teman sampai nggak kenalin dia tahu. Iya. Ya kan, kamu lama nggak ketemu sama gue lihat videonya kan gue ngikutin lu juga. Karena ini lu kayak bukan lu katanya gitu, bener gak sih? Iya emang bener kayak gitu, cuman aku sendiri tuh ngerasa kayak ih kalau ngeliat foto-foto lama gitu kayak ini gue nih gitu. Maksudnya kayak berubahnya Semangat tuh kayaknya. bukan soal fisik doang sih sebenarnya. Kayak aku ngerasa ke mental Oh iya? semuanya. Iya. Jadi sekarang tuh jauh lebih happy, Iya. kerja lebih enak. Lebih percaya diri kan. Lebih percaya diri. Dulu sudah sampai terganggu kesehatannya. Katanya sampai pernah dibawa ke IGD gitu, bener gak sih? Iya bener, itu justru karena diet yang salah. Diet yang salah. Aku pernah, aku itu udah turun 13 kilo, tapi aku tuh kayak cuman makan sehari sekali doang. Kayak aku mikirnya diet itu tuh nggak boleh makan. Ternyata salah, malah kena GERD. Terus aku malah 2 bulan nggak boleh diet sama dokter. Terus makannya harus kayak yang bubur gitu-gitu terus. Itu malah beratnya naik lebih gede lagi. Dari yang sebelumnya. Nah, jadi stres kan, jadi depresi gitu, nangis-nangis mulu tiap malam segala macam. Sudah sampai pernah dibawa ke rumah sakit gitu malam-malam itu sampai udah ngerasa kayak gila kayak gue hari ini mati deh, hari ini gue mati deh. Sampai Iya, segitunya? iya, sampai segitunya. Terus kayak aku udah sampai minta maaf ke mama kayak gitu-gitu. Karena udah nggak tahu kayak ngerasa udah sakit aja gitu. Terus akhirnya selang berapa bulan baru aku kayak gue harus diet lagi. Oke, jadi yang normal itu sebetulnya penurunan berat badan itu berapa banyak maksimal? Jadi sebenarnya yang ideal itu untuk 1 minggu mungkin sekitar 0,5 sampai 1 kilo. Segitu aja? Betul. Karena ada yang drastis, Betul. saya pernah seminggu tuh 5 kilo, udah gitu naik lagi. Iya, Iya, jadi lebih kalau dari turun itu. yang cepat biasanya naiknya juga cepat ya, capek ya. Tapi kalau aku stabil kan dok? Tuh, lihat. Ini lu pakai dokter Feni juga? Iya kok. Bener? Aku kalau udah melampaui, kalau misalnya udah di atas 72, pasti gue ke dokter Feni. Cepet abis gitu paling gue seminggu 2 minggu normal lagi. Tapi kadang ya itu biasa kalau misalnya makan malamnya terlalu berlebihan. Biasa di paling buat badan gue tuh yang sering naikin berat badan tuh kalau banyak gula minuman yang banyak gulanya Manis, ya? atau makan malam aja udah seminggu terus kayaknya. Tapi katanya yang konsultasi ke dokter itu juga tidak hanya yang orang-orang berbadan besar, Ayu juga katanya ya? Betul. Jadi
Ayu Dewi. Ayu Dewi. Sama ada atlet juga, atlet juga. Ada. Ayu Dewi buat apa Ayu Dewi? Jadi sebenarnya kan diet itu buat semua orang ya. Jadi orang mungkin kalau misalnya tahu kamu harus diet ya, pasti mikirnya harus ngurangin makan, nurunin berat badan gitu. Jadi diet itu sebenarnya artinya itu adalah pengaturan pola makan gitu. Jadi sebenarnya diet untuk semua orang. Orang yang kelebihan berat badan pasti tujuannya nurunin. Orang yang kurus tujuannya buat ningkatin berat badan. Terus orang yang ada penyakit tujuannya biar penyakitnya lebih gejalanya lebih berkurang. Contoh ada diabetes, darah tinggi, asam urat, penyakit jantung, kolesterol tinggi. Kemudian ternyata diet juga bisa untuk ibu hamil yang menyusui. Nah, salah satunya tadi Gigi. Gigi kan masih menyusui. Jadi nutrisi yang diberikan itu sesuai dengan kebutuhan ibu menyusui gitu supaya Dok, aku nutrisinya baik. Pernah diet, tapi efeknya jadi kayak lupa. Oh iya. Kenapa tuh dok? Nah, biasa Kayak kalau lemot. Jadi blow on gitu. Nah, biasa mungkin kalau dietnya terlalu ekstrim atau mungkin benar-benar nggak makan karbo sama sekali. Karena nutrisi kita yang paling cepat digunakan terutama untuk otak atau kepala kan memang karbohidrat atau gula gitu. Aku telepon Ayu Dewi nggak diangkat. Jangan salah nelpon. Iya Ayu Dewi masa Ayu Asari masa Lihat takutnya kan. Ayu Dewi. Coba, Pak. Nggak diangkat sih Ayu Dewi. Nggak Lu diangkat. ada masalah apa lagi sama Ayu Dewi? Ayu Dewi nih. Gak diangkat. Tapi beneran jadi tidak hanya buat menurunkan, tapi juga untuk menaikkan dan mendampingi gizi Yang paling supaya penting itu seimbang kan ya. supaya metabolisme kita baik. Nah, Itu jadi yang sebenarnya kalau orang itu kan berpatokannya sama angka ya. Iya. Gue angkanya harus segini nih gitu. Padahal aku lihat beberapa pasien ternyata dari angka sudah ideal. Karena untuk hitung berat ideal itu kan dari tinggi badan. Nah, ternyata dari hasil pemeriksaan komposisi tubuh ternyata lemaknya tuh masih tinggi. Yang bikin dia ideal karena si ototnya tuh rendah banget. Nah, biasa kalau kayak gitu kan nggak sehat ya. Jadi biasa aku suruh tetap diet, turunin lemaknya, terus tingkatin ototnya dengan olahraga biasanya gitu. Oke. Aku juga ini nggak tahu apa ini otot perut atau apa ya? Buntut banget ini otot perut atau apa namanya? Itu bukan otot lemak. Oh lemak. Dok, Sama. kalau nanya diet nih kayak saya kan udah bogel nih ya kan, pendek gitu ya kan. Sama. Nah terus katanya harus menyesuaikan berat badan ya, apa umur juga gitu ya? Betul. Jadi kalau ngitung kebutuhan kalori, itu disesuaikan dengan berat badan, tinggi badan, usia, dan olahraga. Sama perempuan dan laki-laki biasa kebutuhannya berbeda gitu. Oh laki-laki juga bisa ya? Bisa Aku tuh pengen dong. nanya tapi ide cewek banget gitu. Cowok juga bisa. Bisa. Ya Ayu Dewi udah. Tapi kata Ayu Dewi jangan video call lagi mandi katanya. Oh. Udah deh. Lagi mandi ya? Ini udah gua telepon aja ya. Ini ada Dokter Feni katanya. Dokter Feni baik gak sih? Baik banget, oh my god. Kamu kan udah kurus, kamu udah kurus Bikin aku badannya. centong. Hah? Nggak cuman kurus, kalau dokter Feni itu enggak, kurus tuh bonus. Jadi lu diapain? Kamu Jadi diapain dikasih sih? tahu dalamnya. Di scan badannya, lemak dalam tubuhnya berapa persen, normal apa enggak. Lemak dalam organ tubuhnya sama lemak yang di luarnya kelihatan. Ayu Dewi, dia mikirnya Ayu Dewi ini. Ayu Dewi. Dia mah Ayo. kepo. Ayo lu kecekek atau apa sih? Ya gitu. Tadi aku mau video call, jangan video call lagi mandi gitu. Ayo. Iya dong, lo video call aja di pagi-pagi. Enggak lagi di kasur. Ayo. Jadi kamu tujuannya adalah menyeimbangkan gizi kamu ya? Dan menaikkan berat Iya badan? dong, karena itu tuh bonus. Jadi awalnya gini, kan kalau misalnya ini masalah aku di awal-awal, jadi mungkin udah badan nggak terlalu kelihatan, tapi perut bawah tuh gembung banget gitu ya, say. Nah, ya udah gitu itu ke dokter, diperiksa, terus ternyata banyak lemak-lemak yang tak jenuh ganda di mana-mana. Tapi kadang-kadang yang bahaya itu kan visceral fat ya, yang di dalam organ tubuh, dalam hati ya kalau nggak salah. Nah ya udah dokter tuh kasih menu makanan yang sampai sekarang aku masih terapin. Jadi mungkin sekarang aku udah nggak kan banyak juga kan mesti minum-minum segala macam. Tapi sekarang aku udah nggak minum-minum apapun. Tapi lifestyle yang dokter ajarin tuh masih aku terapin gitu. Kayak makan nasi merah tuh mungkin 4 sendok. Terus daging-dagingan tuh yang cuma 1 kepal tangan gitu loh. Oh jadi bisa per bagian ya, kayak tadi kan bagian perut bawah gitu. Kayak misalnya saya pengen pahanya doang bisa itu. Jadi biasanya tuh kalau perempuan tipenya itu kan kadang pir ya. Pirnya bisa pir ke bawah, pahanya besar atau bagian atasnya. Kalau laki-laki tuh biasanya apel atau perut biasanya yang gede Iya, gitu. iya, Ini maaf nih, Ayu Dewi masih butuhin nggak kalau mau matiin nih? Makasih ya.
Gue lupa. Makasih ya. Sekalian dong undang Tapi Kak dokter kemarin Feni the best biar bikin sehat. Kapan ke sini ke FYP ya? Sini ya syutingnya. Ayo dong. Tapi dibayar pakai nasi Kali. bok ya, bayar nasi bok ya. Ya udah nggak apa-apa deh, asal masuk TV deh. Ah ya udah. Ya udah biasa kan mau masuk angin. Ya udah makasih ya, Ayu Dewi. Makasih. Ya dah. Gue lupa masih ngobrol sama Ayu. Oke, jadi bisa itu ya. Kalau laki-laki itu biasa di perut. Perut, betul. Perut utamanya ya. Bisa fokus di perut gitu. Jadi kalau turun berat badan biasa kalau laki-laki itu perutnya dulu yang kecil biasanya. Oke. Ih, menarik banget. Ada nggak sih pasien cowoknya? Hadirin ada, dong. ada dong. Kali ini nih nggak cuma buat cewek dong, tapi buat cowok. Iya. Cowok ini wajib banget buat diet, seperti salah satu artis yang satu ini. Iya, tapi. Tapi tetap jangan kemana-mana, penasaran kan? Siapa sih? Penasaran ntar aja gua kasih tahu kalau udah balik lagi di iklan. Tetap jangan kemana-mana, tetap di FYP. Pada pagi. Aku pasti bisa menikmati semua dan menghadapinya. Aku yakin pasti bisa. Aku pasti Yeah, 1 2 1 2, 1 2 like this, ya. Kalau perkara freestyle Psycho G pasti dapat. Pagi-pagi paling enak makan nasi hangat, ya. Ya, yang pelan langsung bisa jadi lambat. Sekarang gua rap lawan Raffi Ahmad. Ini Psycho G ada di FYP. Setiap kali freestyle setiap bikin orang semakin pede. TOP dan BGT. This is Psycho G, yo. Kita kasih, let's go. Wow, boleh tepuk tangan. Tepuk tangan yang meriah buat Igor Psycho G. Yo, aha, yo. Oke. Rapper kebanggaan Indonesia hadir di FYP. Setelah kita tunggu lama, dia udah sampai dengan lagu-lagunya yang semuanya TOP. Kalau nggak percaya, langsung cek aja di TKP. Yo. Ya, tiap hari badan mesti diisi dengan berbagai macam nutrisi yang bergizi. Kalau lu pengen maju lu mesti punya misi visi. Biar lemak-lemak di badan pada permisi. Igor, kita semua senang banget ada Igor ada. Walaupun dia datang dengan rupa yang berbeda. Dulu dia bulat lucu menggemaskan seperti panda. Tapi sekarang, wow, badannya bikin cewek-cewek tergoda. Oh, Igor, Psycho G. Susah bro. Mas Igor, Psycho G. Ini juga sama. Ada si Pasien. Si Raffi tadi kata-katanya denger gak? Dulu imut kayak panda katanya. Dia imut kayak panda sekarang hadir dengan body yang berbeda. Bikin wanita-wanita pada tergoda. Oke, dadah. Silakan. Gue di sini nggak apa-apa ya. Boleh. Tapi Igor dalam waktu 4 bulan berhasil menurunkan berat badan hingga hampir 25 kg. Wow, dalam 4 bulan, beneran 4 bulan doang. Iya, dari bulan Oktober sebetulnya mulai. Tapi sadis bro, 4 bulan 24 kilo. Gimana tuh dokter Feni bisa membuat seperti itu nih? Pola-pola apa yang diterapkan? Jadi sebenarnya yang penting itu buat pasien tadi sama kayak Risa itu yang penting ada motivasi gitu. Jadi aku selalu tanya nih waktu Kak Igor pertama kali ke klinik juga aku nanya, Kak motivasinya apa? Karena kalau pasien nggak ada motivasi, kayak dia cuma iseng-iseng doang, terus jadi beban gitu ya buat apa? Kan diet itu harus happy, harus bisa jadi kebiasaan makan jangka panjang gitu loh. Jadi jangan cuma sebentar-sebentar. Katanya pengen jadi model Igor tuh sampai gitu. Ceritanya buat apa? Tapi gua aja kalau ditanya sama dokter Feni, gue misalnya kan lagi agak nat badan, beratnya naik. Dok, aku mau cepetan kurus. Apa sih motivasinya? Biar cewek-cewek melirik aku. Wah, gitu. Itu juga salah satu motivasi. Apapun motivasinya. Iya. Iya. Lu motivasinya apa? Buat apa? Sebetulnya kayak gini, tahun ini umur udah 40. 40. Nggak kelihatan nih. Kok nggak kelihatan sih bang? Tahun ini umur 40. Kayak 9 dia tuh ya. Tipis dong. Kalau tahun ini 40, jadi anak udah 3. Oh. Gue kadang-kadang mikir kayak gue pengen di usia gue yang makin bertambah ini, Sehat. secara fisik juga bisa ada buat mereka. Entah itu cari nafkah, entah itu bisa nikmatin momen-momen yang happy gitu, seru sama mereka. Sambil gue mikir, nanti kalau gue udah tua, gue ngerepotin mereka apa enggak gitu. Nah, ini Bang maaf bang, pakai ini klipon. Oh, gitu? Mic.
Tapi Kliponnya Oh, jatuh. kliponnya nggak jatuh, ketutup. Oh, ketutup. Kayak kalau gitu. Wah, badannya bagus banget. Tahu. Ini badan baru aku gitu bang. Ini kliponnya masih ketutup apa masih pakai mic aja tetap nih? Mau pakai mic? Aman. Tapi motivasinya Igor bagus. Dia pingin ada fisik yang baik untuk menemani. Gue lagi enggak, gue lagi ngomong untuk dia bisa menemani anak-anaknya supaya dia sehat terus. Ini bagus ini. Bener banget ya. Supaya kan nanti kalau anak-anak kita udah gede, kita tambah tua, aduh fisik kita jadi rentak, nyusahin anak gak ya? Itu pikiran. Lu kan udah mau 50, lu siap-siap nih. Dia mau 40 aja berasa tua gimana? Gua mau 50 ya. Iya. Nah, kita lihat nih before afternya Igor, mau lihat ya? Mau. Nih. Coba pose Gor. Kita posa bang. Abang Ini gue yang pose. Iya dong. Ya kan ini foto lu. Igor, lu harus pose. Jangan bosen-bosen. Tuh. Gor itu pasti itu berapa kilo? Itu sekitar ya 140 lah. Sama ya. bisa. Sekarang sudah 116. 16. Tapi Dalam seimbang empat. gitu. Iya. Maksudnya turun itu enak gitu dok. Itu yang penting ya. Iya betul. Dalam 4 Jadi yang penting kalau diet itu harus sehat sih, itu udah pasti. Berarti 1 bulan tuh kisaran 5 kilo berarti ya? 1 bulan sekitar 6 kilo kalau kayak Igor. Katanya laki-laki lebih cepat turunnya pada perempuan. Betul. Kenapa tuh? Gor suruh Karena muter Gor biar laki-laki. kayak model Gor. Oh iya bener dia udah bagus nih Gor. Karena biasa Body metabolismenya pocong. lebih baik. Oh, metabolismenya katanya lebih baik, Jadi biasa turunnya lebih cepat. Makanya cowok lebih cepat metabolismenya. Muscle-nya biasanya lebih banyak. Umur berarti. efek ya umur. Misalkan Efek. Igor mau 40, aku Efek. mau 50. Efeknya? Umur tuh sebenarnya efek sih, cuman tergantung kitanya aja niat dietnya gimana. Tergantung. Ada pasienku yang masih muda turun pelan ada, karena mungkin motivasinya kurang. Aku badanku responsif. Apa tuh? Ya maksudnya Maksudnya apapun responnya itu cepet gitu. Enggak, kalau Irfan Hakim memang wajahnya ini awet muda, perutnya boros kalau boleh lihat. Dok, lihat deh. Sekalian periksa nih. Ceritanya saya pasien baru dokter. Kita mau coba nih. Bilang aja mau endorse gratis di TV. Enggak, minta diperiksa ini nih. Lemaknya kira-kira gimana? Harus pakai mesin. Biasa kalau kayak gitu aku. Dok, pegang aku dong dikit. Yang mau megang bukan dokter. Igor. Iya. Tapi hebat ya bisa jalanin diet 1 bulan 6 kilo, berat nggak Gor? Awalnya berat karena memang menyesuaikan dengan apa ya, masukan dari dokter Feni. Apa yang kita konsumsi itu apa gitu. Oke. Ada namanya, kalau ini gue sambil nyari tahu juga soal gym gitu. Orang yang suka nge-gym tuh nyebut namanya makros atau makronutrien, benar kan? Betul. Jadi entah itu proteinnya, karbohidratnya, sama fatnya. Nah, semua menu yang dikasih sama dokter Feni itu sebetulnya bikin kita defisit kalori, tapi tetap ada energi. Oke. Nah makanya kalau di sini sambil gue sesuaiin, yang gue banyakin itu lebih ke protein, karena gue akhirnya di rumah juga olahraga. Jadi di rumah tuh sebenarnya ya biasalah, namanya cowok ya, jalan dikit ke mall lihat ada barbel, kayak keren nih kalau punya. Tapi bertahun-tahun nggak dipakai. Emang nongkrong aja. Nongkrong iya. doang. Nah akhirnya sejak datang ke dokter Feni, terus ngerasain kayak sebulan pertama progres yang berubah. Cobalah ini diangkat-angkat sambil nyari tahu olahraga apa yang paling efisien bisa dilakuin pelan-pelan, tapi yang penting rutin. Rutin benar. Jadi secara pola hidup juga udah berubah. Jadi lebih suka berolahraga. Tenis nih, juara tenis nih. Iya. Ya. Bikin dong. Besok-besok yang Juni bulat mau tanding lagi kan. Juni tanding lagi. Masih cari belum. Saatnya kalah kayaknya di sana nanti. Tapi target mau turun berapa lagi bang? Kalau dari dokter Penny bilangnya sebetulnya yang idealnya tuh ke 80 ke 90. 80, Tapi ini gue udah sampai jadi gini, target gue bulan Juni gue 40. Dan bulan Juni ini gue berencana mau naik gunung lagi. Jadi pengen ngejar, tolong dicatat semuanya 2 digit sebelum umur 40. Catat. Udah. Semangat nih guys, semangat. Udah. Kalau gitu nanti gua mau ngobrol-ngobrol juga sama dokter Feni nih. Ini mau endorse juga. Enggak, gua mah. Nanti dok kita ngobrol ya. Gak ada endorse ya. Jangan kemana tapi FFP for your pagi. Siang malam Oke, aku mau hidup
teman-teman sehat supaya lebih bermanfaat lagi hidupnya. Ternyata tidur juga perlu, olahraga, jaga makanan, ya. Dan juga tujuannya itu untuk apa gitu ya, dok? Jadi sama Dokter Feni itu bukan hanya untuk diet atau kurus, tetapi untuk agar badan kita bisa lebih sehat, agar defisit kalorinya turun. Jadi kita juga pokoknya paling penting itu badan kita tuh segar dan bugar, itu paling penting. Benar. Oke, kalau gitu terima dokter, kasih. makasih. Marisa, makasih ya. Terima kasih. Dokter. Ya. Pokoknya jangan lupa ikuti kuis berhadiah dari FYP, selengkapnya cek di Instagram FYP_Trans7. Tonton kita terus setiap hari Senin sampai Jumat jam 8:30 pagi di FYP For You Pagi.